salam kenal, nama saya Aldi Rizal Chan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan saat video ini dibuat saya tengah melaksanakan PPL di SMK Negeri 4 Makassar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai server Sofwitch berkaitan dengan PBX. Video ini saya buat tujuannya untuk memperlihatkan cara menginstal server PBX itu sendiri. Kalau teorinya sudah saya buatkan secara PDF, itu saya share juga kepada murid saya. Tapi di video kali ini kita akan ulas sedikit tentang apa itu PBX. PBX itu adalah singkatan dari Private Branch Exchange, kecil ini. Private Branch Exchange (PBX). Private Branch Exchange ini kalau kita artikan secara kasar, kita translate ke bahasa Indonesia, private artinya yaitu privacy atau bukan untuk publik. Exchange, branch itu artinya percabangan, dan exchange itu pertukaran. Jadi bisa kita artikan secara bahasa, private branch exchange ini lebih seperti perangkat yang bekerjanya itu di tingkat privasi dalam internal kantor, lalu dia menangani percabangan dari komunikasi dan exchange tukar menukar komunikasi. PBX ini sendiri dia mempunyai beberapa fungsi utama. Di sini akan saya analogikan seperti gambar berikut. Yang kita lingkari ini kita ibaratkan sebagai server PBX kita. Nah, yang icon seperti sinyal wifi atau internet ini kita ibaratkan sebagai PSPTN atau provider telepon yang terhubung dengan internet, tentunya bebas ya. Nah, kalau PBX versi lama yang PBX saja, dia itu hanya bisa menghubungkan secara telepon analog dan pokoknya yang telepon analog, telepon digital, dan telepon seperti itu. Tapi yang sekarang ada yang versi baru itu IP PBX. IP PBX itu ya seperti namanya IP, jadi perangkat itu bisa yang menggunakan IP bisa terhubung. Jadi perangkat seperti komputer, telepon, semuanya bisa terhubung dengan PBX. Kita ibaratkan ini sebagai switch, jadi cukup satu seperti ini aja. Ibarat dalam sebuah kantor, ini ada meja 1, meja 2, dan ini meja 3, 4, 5, mereka mesti karyawan. Nah, dengan PBX ini kita memungkinkan terjadinya komunikasi telepon internal sesama kantor tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Jika misalnya kalau orang biasa, kita sekarang biasanya telepon itu menggunakan pulsa atau internet. Nah, dengan PBX ini walaupun tidak ada internet, hanya jaring lokal saja, kita bisa tetap berkomunikasi. Dan PBX itu sendiri selain mengatur telepon internal, dia juga mengatur telepon eksternal ya. Eksternal ini tentunya perusahaan itu seperti membeli atau menyewa nomor dari PSPTN, dan nomor itu yang ketika orang dari luar menelpon ke nomor itu, PBX lah yang bertugas untuk mengarahkannya. Misalnya ini dia meja CS. Meja CS ini di sini. Dan sisanya yang komputer ini
karyawan teknisi misalnya, dan ini misalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Jika ada telepon masuk, misalnya teleponnya itu nomor perusahaan itu untuk customer service 112. Nah, jika telepon masuk 112, maka PBX dia akan mencarikan mana CS yang kosong dan akan diberikan sambungannya ke sana. Lalu ada lagi nih customer yang telepon 112, maka PBX itu sendiri kan memecahkan lagi dia kemana yang masih kosong, ada di 2 ini. Nah, kalau misalnya kita membeli nomor telepon, misalnya 112 itu nomor telepon biasa, jika sudah ada yang telepon ke sana, berarti nanti jika ada telepon yang masuk lagi, itu akan telepon ditahan, ada panggilan lain seperti itu kan. Ibaratnya seperti layanan panggilan dari KFC 14122 mungkin. Nah, sana kan teleponnya hanya satu, nomornya hanya satu, tapi bisa banyak orang menelpon dalam waktu bersamaan. Nah, PBX inilah yang bertugas untuk memecahkannya. Sama seperti router yang memecahkan jaringan internet kepada pelanggan-pelanggan lainnya jika yang sudah membahas di kelas 2 atau 11 sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan singkat PBX-nya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan inti dari video ini itu tentang instalasi server PBX. Di sini saya menggunakan Breaker. Breaker ini open source, free tentunya, dan berbasis Linux. Bisa di-download di sini di breaker.org/download. Nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi. Lalu kita butuh softphone. Ini merupakan ibaratnya telepon kita nanti menggunakan IP. Ini Zoiper ini dia berbasis SIP. Lalu saya juga akan menggunakan VirtualBox karena keterbatasan perangkat. Saya juga belum ada perangkat PBX yang asli dan tidak punya banyak komputer atau telepon. Jadi langsung saja kita ke sebelumnya. Saya tadi sudah sempat mencoba menginstal. Jadi yang kita butuhkan adalah server yang bertindak sebagai PBX-nya, server PBX, yaitu OS Breaker tadi. Lalu ada PC virtual kita. Sini saya akan jelaskan cara menginstal untuk Breaker dulu. Kita buat namanya bebas ya. Nah, tipenya memang pakai Linux, versinya itu Alder Linux 64-bit. Lalu lanjut, ukuran memori sesuai aja 512 GB, nggak apa-apa. Atau jika mau aman kita ambil 1024 GB buat ruang hard disk. Lanjut. Lalu di pengaturan jaringannya kita buat adaptor hanya host. Oh ya, dan satu lagi untuk penyimpanannya. Jika misalnya belum, ini tadi karena saya sudah coba menginstal jadi sudah ada tempat di sini. Kalau seharusnya itu pertama pilih berkas, lalu cari di mana lokasi source-nya. Saya di sini. Open. Kita OK-kan dan mulai. Oke, ini seperti di tampilan pertama jika kita masuk.
kita pilih saja. Kalau ini buat first hard disk ini, kalau misalnya sudah terinstall ya, kita pilih antara dua ini. Saya pakai tadi yang ini, install breaker base attendant. Mungkin saya pause saja dulu recordnya selagi menunggu. Setelah tadi kita tunggu, langsung seperti ini keluarnya. Jadi kita tunggu lagi ya, karena proses installnya cukup simpel, hanya sempat nunggu aja. Mungkin videonya saya pause lagi. Kayaknya nggak usah. Nggak usah, saya pause aja biar sama-sama nampak nanti gimana progresnya dan berapa lama. Soalnya tadi pas saya install pertama itu cukup memakan waktu. Selagi menunggu ini, saya ingin memberikan sedikit inspirasi atau mungkin ide untuk bisnis. Kalau misalnya kawan-kawan atau rekan-rekan yang sedang menonton video ini tertarik dengan dunia IT itu luas, dan bisnis yang dijalankan dunia itu banyak juga. Salah satunya seperti ini, PBX. Teman-teman itu bisa menjadi seorang VoIP manager atau VoIP operator, di mana tugas kawan-kawan itu mengatur telepon dalam internal kantor dan luar kantor. Itu cukup menjanjikan juga pekerjaannya. Biasanya soal kantor itu jika sudah saya yang setting setting telepon, pengaturan teleponnya, bagaimana komunikasi dengan kantor, itu biasanya seterusnya kantor tuh akan naikkan kontrak itu dengan kita, biar kan kena kita nih yang setting. Jadi tentunya kita dong lebih tahu kayak mana pengaturannya. Kantor sendiri nggak mau ribet kan, jika harus ganti orang, harus tunggu lagi, makan waktu lagi. Nah, di base ini nih bisa kawan-kawan pelajari untuk masuk ke kerja, cukup bagus. Oke, saya pause aja, kayaknya masih lama ini, mungkin jadi makin berat karena ini lagi merekam juga. Saya pause aja dulu biar makin ringan kerja laptop saya. Setelah proses tadi selesai, maka dia akan restart sendiri. Lalu tahap selanjutnya seperti yang nampak di layar, dan sekali lagi kita harus menunggu sampai proses selesai.
selamat. Saya post dulu videonya. Oke, setelah kita tunggu tadi, sekarang prosesnya sudah restart lagi setelah yang tadi. Kita tunggu dia hidup lagi. Dan sekarang sudah selesai installnya, kita bisa langsung login. Loginnya itu pas username-nya itu root, passwordnya breaker, B-nya huruf besar. Jangan lupa kalau di Linux itu walaupun kita sudah ketik, passwordnya memang akan kelihatan, itu normal. Kita dulu enter dan itu sudah masuk. Di sekian dulu untuk video hari ini. Mengenai selanjutnya itu tentang cara konfigurasinya, menambahkan extension dan mencoba telepon satu sama lain. Jadi mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa untuk praktikum untuk video selanjutnya yang kalian butuh, yang teman-teman butuhkan itu sebentar. Nanti jangan lupa untuk download Zyper ini, dan juga di VirtualBox dibuat satu lagi untuk virtual komputer kita, jadi ibaratnya jadi ada dua komputer. Itu kalian mungkin mau kerjasama dengan temannya yang punya laptop, jadi dua laptop digabungkan bisa. Sekian dulu untuk video kali ini. Hari udah mulai gelap, jadi layar belakang saya udah mulai ngeblur deh. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Tinggalkan like jika video ini membantu, dan subscribe kepada channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.